7 cara hemat belanja di supermarket tanpa mengurangi kebutuhan rumah tangga. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, masuk supermarket itu kadang rasanya kayak masuk tempat wisata gratis. Niatnya cuma lihat-lihat sebentar, tapi keluarnya bawa kantong penuh dan hati campur aduk antara senang dan deg-degan lihat struk belanja. Uang belanja rasanya baru kemarin dikasih, tapi hari ini sudah berubah jadi deretan angka panjang di kertas kasir. Sambil senyum ke mbak kasir, tapi dalam hati lagi hitung ulang. Ini tadi belinya apa aja ya bu? Kok bisa segini? Di rak-rak itu semua terlihat penting. Semua seolah memanggil. Dan anehnya, troli selalu lebih kuat dari niat awal. Bu, fenomena ini bukan karena kita boros, tapi karena supermarket itu pinter banget. Lebih pinter dari dompet kita. Lampu terang, rak rapi, tulisan diskon gede, semua disusun biar ibu-ibu merasa sayang kalau nggak ambil. Yang tadinya cuma mau beli beras, tahu-tahu kepikiran anak, ingat suami, kasihan sama diri sendiri. Akhirnya satu-satu masuk ke troli sambil bilang, gak apa-apa ini kan buat keluarga. Padahal kalau dipikir lagi, keluarga juga nggak minta semua itu bu. Dan lucunya bu, setelah sampai rumah, belanjaan dibongkar satu-satu sambil mikir, ini nanti dipakai kapan ya? Ini kenapa ikut kebeli ya? Sambil ketawa kecil yang pahit tapi pasrah. Dari situ biasanya muncul satu doa kecil dalam hati. Semoga bulan ini cukup sampai akhir, semoga minggu depan masih aman. Di titik inilah banyak ibu sadar. Ternyata yang dibutuhkan bukan nambah uang belanja, tapi cara belanja yang lebih waras, lebih tenang, dan lebih sayang sama dompet sendiri. Bu, cara pertama yang paling sering disepelekan, tapi paling sering bikin uang bocor itu soal daftar belanja. Karena tanpa daftar belanja, kita tuh gampang banget ke bawah suasana. Niatnya cuma beli kebutuhan dapur. Tapi begitu lihat rak demi rak, rasanya semua penting. Padahal kalau dipikir, di rumah masih ada. Contoh realnya nih bu, kita ngerasa sabun cuci lagi promo, jadi langsung ambil 3, padahal di rumah masih ada 2, akhirnya uang keluar sekarang tapi manfaatnya nanti, sementara kebutuhan minggu ini malah keteteran. Masih soal daftar belanja bu, daftar ini bukan cuma catatan, tapi pengingat kondisi keuangan kita. Karena waktu nulis daftar, biasanya kita lebih rasional. Beda sama waktu sudah di dalam supermarket yang lampunya terang, musiknya enak, dan suhu ruangannya adem. Terus mata dimanjain barang, rapi, daftar belanja bikin kita inget tujuan awal datang ke sana. Jadi bukan soal gak boleh nambah sama sekali, tapi tahu batas mana yang prioritas, dan mana yang cuma keinginan sesaat. Cara nomor 2 bu, jangan pernah belanja dalam kondisi lapar atau capek. Ini beneran kejadian sehari-hari dan sering dianggap bercanda padahal dampaknya serius. Waktu perut kosong semua kelihatan layak dibeli. Roti tawar biasa kelihatan spesial. Sosis yang jarang dibeli tiba-tiba masuk troli. Belum lagi camilan, padahal pas di rumah belum tentu dimakan. Capek juga sama bu. Kalau badan lelah otak pengennya dimanja. Dan belanja jadi pelarian, akhirnya bukan kebutuhan yang diturutin, tapi emosi. Contoh nyatanya bu, habis antar anak sekolah, terus lanjut belanja tanpa sarapan. Tangan tuh refleks ambil makanan instan, minuman manis, snack. Alasannya biar di rumah gak ribet, tapi ujung-ujungnya pengeluaran nambah dan malah bikin stok menumpuk. Jadi solusi sederhananya, makan dulu di rumah, minum air, tarik napas, baru belanja. Hasilnya beda banget bu. Lebih tenang dan lebih hemat. Cara nomor 3 bu, tulisan diskon besar itu harus disikapi dengan kepala dingin. Karena diskon itu sering main di
rasa takut rugi. Kita ngerasa sayang kalau nggak ambil, padahal belum tentu butuh. Contoh realnya deterjen ukuran besar diskon. Kita beli karena murah, tapi ternyata mereknya kurang cocok, dan akhirnya jarang dipakai. Uang sudah keluar, barang ada, tapi manfaatnya minim. Itu bukan hemat, Bu. Itu namanya kejebak promo. Diskon akan jadi teman. Kalau kita memang sudah niat beli barang itu dari rumah, jadi bukan karena diskonnya, tapi karena kebutuhannya. Logikanya gini, Bu. Beli barang murah, tapi nggak terpakai. Itu lebih mahal daripada beli barang agak mahal tapi benar-benar kepakai. Jadi setiap lihat diskon, tanya dulu ke diri sendiri, ini memang perlu atau cuma pengen? Kalau jawabannya pengen, biasanya dompet yang nangis belakangan. Cara keempat, Bu, jangan langsung percaya sama merek terkenal, karena harga seringkali naik bukan karena kualitasnya jauh beda, tapi karena nama besar dan iklan. Contoh sederhananya, beras, gula, atau minyak. Ada merek yang iklannya jarang, tapi kualitasnya sama dan harganya lebih ramah. Kita cuma perlu sedikit usaha buat bandingin harga per gram atau per liter. Memang kelihatan ribet, tapi selisih kecil itu kalau dikumpulin sebulan bisa jadi 1-2 kebutuhan tambahan. Banyak ibu-ibu yang sudah coba. Ini, Bu, awalnya ragu karena takut kualitas beda. Tapi setelah dipakai ternyata sama saja. Bahkan ada yang lebih cocok. Jadi ini bukan soal pelit atau nurunin standar keluarga, tapi soal pintar mengalokasikan uang. Karena uang yang dihemat dari satu produk bisa dipakai buat gizi anak atau kebutuhan lain yang lebih penting. Cara nomor 5, Bu, selalu dahulukan kebutuhan pokok sebelum yang lain. Ini kelihatannya sepele tapi sering kebalik prakteknya. Banyak yang baru setengah belanja uang sudah berkurang karena troli diisi barang lucu, snack, atau minuman. Sementara beras dan lauk utama malah jadi mikir ulang. Contoh nyatanya sering kejadian di kasir, kita harus ngurangin barang penting karena total belanja keburu besar. Cara yang lebih aman, Bu, masuk supermarket langsung ke rak kebutuhan utama. Masukkan semua yang wajib dulu. Baru setelah itu lihat sisa anggaran. Kalau masih aman silakan tambah. Kalau enggak ya berhenti. Ini bikin kita pegang kendali. Bukan belanja yang mengendalikan kita. Karena kebutuhan rumah tangga itu soal prioritas, bukan soal keinginan. Cara nomor 6, Bu. Soal bahwa anak ini sensitif tapi nyata. Karena anak itu bukan salah siapa-siapa. Mereka jujur sama keinginannya. Lihat warna cerah minta, lihat gambar lucu minta. Dan sebagai ibu, kadang hati kita kalah. Apalagi kalau anak sudah capek atau rewel. Akhirnya kita mengalah demi suasana tenang. Padahal itu tambahan pengeluaran yang sering gak direncanakan. Kalau memang harus bawa anak, Bu, bikin kesepakatan dari rumah. Misalnya hanya boleh pilih satu barang kecil atau tidak minta apa-apa. Libatkan anak sebagai teman belanja. Bukan penentu belanja, ini bukan cuma soal uang. Tapi juga ngajarin anak tentang memilih dan menahan keinginan. Efeknya bukan cuma hari itu, tapi jangka panjang. Cara ketujuh, Bu. Selalu cek ulang isi troli sebelum ke kasir. Ini langkah terakhir tapi krusial. Sering banget ada barang yang masuk tanpa sadar. Entah karena diambil sambil ngobrol, sambil mikir, atau karena ditaruh di ujung rak kasir. Contoh nyatanya permen, minuman kecil, atau barang promo yang kelihatannya murah. Waktu dicek ulang, Bu, kita punya kesempatan kedua buat mikir rasional, ini benar-benar perlu atau cuman ikut arus. Dan jangan malu buat balikin barang ke rak. Pegawai supermarket nggak masalah. Yang masalah itu nanti pas di rumah kita mikir, kok tadi dibeli ya? Jadi lebih baik sedikit nggak enak di awal daripada nyesel di akhir. Bu, pada akhirnya belanja itu bukan soal seberapa penuh troli, tapi seberapa tenang hati waktu sampai di rumah. Ada kepuasan kecil saat tahu uang belanja masih aman, dapur tetap ngebul, dan kepala nggak pusing mikirin tanggal tua yang masih jauh. Hemat itu bukan tanda kekurangan, justru bukti kalau ibu lagi pegang kendali.
pegang setir rumah tangga dengan penuh kesadaran dan cinta. Bu, jadi ibu rumah tangga itu bukan cuma soal masak dan beberes, tapi soal ribuan keputusan kecil yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Kadang godaannya memang nyeleneh, diskon teriak-teriak, truk manis ngajak kompromi. Tapi Bu yang pulang dengan dompet tersenyum itu jauh lebih menang daripada troli yang penuh gengsi. Sedikit bercanda ya Bu, supermarket itu pinter. Tapi ibu rumah tangga yang tenang selalu selangkah lebih pintar. Bu, setiap rupiah yang ibu jaga hari ini adalah bentuk sayang paling nyata untuk keluarga. Pelan-pelan, nggak perlu sempurna. Yang penting konsisten, karena rumah tangga nggak dibangun dari belanja mahal, tapi dari keputusan bijak yang diulang setiap hari. Dan disitulah ibu sedang tumbuh jadi versi ibu yang kuat, cerdas, dan patut dibanggakan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di obrolan yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!